Tadi ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Om Dompit terkait melestarikan budaya Indonesia, bahkan berharap ke depannya bisa berprestasi tidak hanya nasional bahkan mendunia ya. Nah, kebetulan pada kesempatan pagi hari ini berbahagia kita ada kedatangan juga pada acara syukuran ini Bapak Sekretaris Umum dari IPSI. Assalamualaikum Pak. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Pak Yohanes Iwan. Ini lulusan periode berapa nih Pak Iwan? 2001-2025. Wih, masih fresh from the open. Mudah-mudahan kita harapkan kepengurusan beliau ini mencapai apa sebagaimana yang kita cita-citakan. Jadi tadi di awal saya katakan bahwa mungkin harapan-harapan besar kita semua mulai dari bawah ini terkait silat ini sendiri, bagaimana kira-kira kalau bolehlah dikasih bocoran sedikit program Pak Iwan dalam kepengurusan ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak. Salam buat semuanya juga. Terima kasih hari ini saya boleh diundang di acara kegiatan di Bekasan di Madura ini. Kita malah yang terima kasih. Dari atas syukuran ya dengan kegiatan lainnya. Jadi saya selaku Pemkab Kalbar yang baru saja dilantik bulan September lalu bersama tim, bersama pengurus sudah mempunyai program ke depan untuk meningkatkan baik prestasi maupun organisasi, karena keduanya ini saling mendukung. Prestasi tanpa adanya organisasi yang dibangun dengan kuat itu nggak akan mungkin bisa, karena apapun latihan yang kita bentuk, pelatih yang hebat sekalipun kalau tidak diorganisasikan dengan baik, tidak dikelola dengan baik, itu tidak akan mungkin bisa mencapai prestasi yang tinggi. Jelas program kita yang pertama yang saat ini sedang diproses dan sedang dikerjakan itu adalah menata ulang organisasi, yaitu di 14 kabupaten kota ini. Jadi kita sedang melakukan musyawarah kabupaten di 14 kabupaten kota, merefreshing semua pengurus baru, dan mereka nanti akan mengikuti program-program secara turunan yang sudah kita buat, yaitu meregistrasi perguruan-perguruan yang ada di seluruh Kalimantan Barat. Nah, nanti dari seluruh perguruan, kalau dia masuk di 14 kabupaten kota itu akan secara otomatis registrasi ke pengurus provinsi, ke anggota IPSI provinsi. Otomatis kalau dia menjadi anggota IPSI provinsi, dia mempunyai hak langsung pada kalau ada kegiatan provinsi, perguruannya langsung bisa ikut. Karena itu terdata di provinsi. Nah, syaratnya dia harus mempunyai keterwakilan 50% dari 14 kabupaten kota. Nanti di kabupaten kota juga saya berharap seperti Bekasan ini membentuk kepengurusan di seluruh 14 kabupaten kota itu, sehingga nanti dia Bekasan bisa menjadi anggota dari IPSI provinsi. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita menata organisasi, kita akan bangun sumber daya manusia. Ya, antaranya adalah akan ada TOT terkait dengan aturan 2016 yang harus diterapkan setelah PON 2021 di Papua. Nah, aturan 2016 ini kan banyak sekali perubahan dari aturan sebelumnya, dan itu akan disosialisasikan yang akan menampilkan pencak silat seutuhnya seperti apa, tapi agak ini sedikit keras, dan itu banyak sekali teknik yang bisa dipraktekkan di situ. Itu di aturan yang terbaru ini. Nanti kita akan mengadakan TOT wasit juri dan TOT pelatih di tingkat provinsi dulu. Nah, nanti dari provinsi itu nanti akan menyebar di 4 zona kepelatihan yang sudah kita susun, yaitu zona 1 Pontianak, Wilayah, Mempawah, dan Landak. Zona 2 itu Singkawang, Sambas, Bengkayang. Zona 3 Sanggau, Skado, Sintang, Kapuas Hulu, Melawi, dan zona 4 itu Kuburaya, Kayong Utara, dan Ketapang. Gitu. Nah, diharapkan dengan 4 zona ini nanti akan masuk ke seluruh kabupaten kota, dan kita berharap akan muncul bibit-bibit baru yang nanti terseleksi dan ketat, dan itu kalau terseleksi dan semangat kompetisi ada, prestasi akan bagus. Dan saya nanti akan masuk ke perguruan-perguruan. Jadi perguruan-perguruan itu nanti semua harus kita support mereka punya pelatih-pelatih prestasi yang handal, karena kalau dasarnya kita mendapatkan atlet itu dari perguruan.
Ya, kalau perguruannya hidup, organisasi perguruannya hidup, nanti akan bantu kabupaten, otomatis kabupaten mendapatkan atlet dari perguruan yang sudah terseleksi dengan baik. Nah, nanti dari kabupaten ketika pertandingan ke Jogja maupun Porprov itu akan terseleksi yang baik pula dari hasil seleksi panjang. Berarti kita mendapatkan bibit dan kualitas yang bagus. Nah setelah ini baru kita organisasikan dengan baik pelatih-pelatihnya, memanage semua program-program yang ada untuk dikirim ke pertandingan selanjutnya tingkat nasional. Nah ini programnya sekarang sudah mulai berjalan dan mudah-mudahan kita bisa di PON Aceh nanti, PON Medan kita bisa tampil, ya kan? Setidaknya kita bisa menjadi PON karena selama beberapa PON ini kita sudah absen, tidak pernah ikut. Oh, yang kemarin Pak? Tidak, kita gagal. Ya gagal di prapon. Ya mudah-mudahan pengurus skripsi yang baru nanti PON Medan 2024 nanti Medan Aceh kita bisa ada. Praponnya kapan? Prapon biasanya di 2022 biasanya. 2 tahun sebelum. Ya 2 tahun sebelumnya. Prapon itu di zona-zona juga dulu. Prapon itu per wilayah. Setelah seleksi Porprov. Porprov itu 2022 besok, mungkin Praponnya 2023. Karena kan mundur pandemik ya kemarin. Iya betul. 2024 itu di PON-nya. Begitu. Baru di PON-nya. Itu yang garis besar aja program yang kita buat. Karena tidak mungkin organisasi bisa dijalankan tanpa ada peran serta dalam hal misalnya pembiayaan. Karena selama ini kalau boleh tahu sedikit, kita karena di sini aja saya nggak ada, karena bawa anak saya nggak ada bayar iuran, nggak ada makanya mekanisme itu kan supaya roda organisasi ini bisa berjalan lah atau Jadi begini, IPSI itu adalah cabang olahraga di bawah KONI, Komite Olahraga Nasional Indonesia, di mana KONI provinsi anggarannya itu disuplai dari Dinas Pemuda Olahraga Provinsi. Nah, suplai dana itu kan kalau dibagikan ke sekian puluh cabang olahraga, mungkin tidak bisa semuanya mendapatkan anggaran yang besar karena PAD kita juga kecil. Kita juga harus jangan membandingkan dengan Jawa Timur, jangan bandingkan dengan Jawa Tengah, dengan Jakarta yang PAD-nya bertriliun-triliun. Otomatis anggaran dia untuk olahraga pasti besar. PAD kita berapa di Kalbar ini? Hanya 2 triliun mungkin. Itu belum pembangunan segala macam. Olahraganya pasti porsinya kecil. Nah dengan adanya seperti itu kita jangan akhirnya lemah semangat bahwa tanpa dana tuh kita harus bisa. Nah, caranya gimana? Inilah bagaimana kita membangun kebersamaan, mulai dari perguruan-perguruan itu yang mempunyai kemandirian melahirkan atlet, kemudian dari kabupaten mempunyai kemandirian untuk sering menggelar pertandingan, nanti terseleksi lagi di tingkat provinsi. Nah di provinsi nanti dengan anggaran KONI yang sedikit akan kita support juga dari anggaran pihak ketiga. Mudah-mudahan ini akan berhasil. Nah kita juga punya trik nanti bagaimana pelatihan jangka panjang ini bisa berjalan. Kalau di Jawa Timur itu sudah 2 tahun latihan, 3 tahun latihan untuk menghadapi PON. Kita 1 bulan latihannya. Makanya kegagalan di prapon itu wajar karena dia hanya dikasih anggaran 1 bulan. Nah, kita akan programkan latihan panjang, tapi latihan swadaya, saling membantu, mendukung. Jadi jangan cuma kita berharap kalau untuk mengajukan IPSI Kalbar ini bukan berharap hanya ke pengurus, tapi semua aspek, semua stakeholder yang ada di IPSI itu akan saling membantu. Dan kita coba nanti sponsor yang ketiga ikut membantu juga di sini. Mudah-mudahan di PON Medan nanti kita bisa mencapai prestasi yang terbaik. Ya, mendengar uraian ini adalah rasa optimisme ya. Mudah-mudahan kita semua mulai dari yang di tingkat-tingkat perguruan-perguruan semuanya, dan ini tersosialisasi dengan baik sehingga apa yang diagendakan, diprogramkan. Satu hal Pak, saya mau jelasin. Pencak silat ini kan ada 4 pilar ya. Pilar yang pertama itu adalah mental spiritual untuk membangun karakter masing-masing pesilat. Kemudian pilar yang kedua itu adalah olahraga, di mana sportivitas itu dibangun dari olahraga. Dari pesilat-pesilat yang bertanding mempunyai semangat kompetisi, itu berolahraga kita mencapai prestasi yang tertinggi. Kemudian kita mendapatkan yang namanya bela diri. Kita latihan bela diri situ untuk menjaga tubuh kita dari gangguan-gangguan pihak luar yang mengganggu. Kemudian yang pilar keempat adalah seni. Kita mengembangkan seni budaya tradisi asli Indonesia. Itu 4 pilar. Nah 4 pilar ini saya wujudkan di dalam program IPSI Kalimantan Barat. Yang pertama apa? Yang pertama kita mempunyai organisasi yang kuat.
Yang kedua, kita mempunyai SDM yang kuat juga, yang dibangun dari organisasi. Yang ketiga, kita harus mempunyai infrastruktur. Ya, kalau nggak ada infrastruktur, nggak ada tempat latihan, nggak ada peralatan, nggak mungkin nanti bagus. Yang keempat, ini yang paling mendukung semuanya adalah pendanaan. Kalau empat itu digabung, pasti sukses. Oke, terima kasih. Tadi udah kita dengarkan uraian terkait dengan program-program ke depan. Mari kita dukung bersama karena ini bukan siapa-siapa, ini milik kita juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.